Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazalalan tumurun. Lamak takoro semangsane bangga sapa al muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu ya Nasrani. Klaimnya umat Islam gitu, merosot di ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab di ahli swarga. Apa yang turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan mlebu swarga, iku laisa ora ana apa al amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora gantungna kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pengiran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sopo yang ngamal elek mesti ana wales. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sangka kata mikhna sama kata mikhna wal mikhani lan pira-pira buku. Kama tajine perkara waru datang tumeka apa maslahat sing dalam hati. Lan kula bolak-balik matur ciri khas wong iman uga ana amilu sholihat ana sing dilakoni. Kono ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Di misale salat itu penting. Ya dilakoni salat. Kalau sedekah penting ya dilakoni, ora sing dilakoni. Kalau perjuangan penting ya kudu berjuang. Ora mau angen-angen tok. Niku jenenge napa? Galil amal saleh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman lahu maring awake dhewe. Maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa apa. Ayo iki dikse tanpa apa. Ora metu walian ing kekasih. Yahfazuhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasira lan ora metu wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni, jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala iso nulungi. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae du ing man min saking su. Wa man disabani wong yakmal ngakoni sapa man sean ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh ning dakarin sange wong lanang. Alun sal to wong wadon. Bahwa hal itu man mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman ndadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Paulai kamu kote mengkono-mengkono man wiat kuruna mancing sapa man. Bilkina iklan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul matan napa kholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kados qiraat kita faula ikayut kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamuna lan ora din ani aya sapa wong akeh. Nakiron klan kadar sak ini sak napa kulit paling tipis kulit ari kaya kulit jok sing biru, kulit ari, kulit tipis. Kodronak rotin nawat, kelawan kadar sak tipise kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Waman te sapa iku ahsanu wajhahu. Ela ahadatik siru bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agama. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajhu ing wajh man. Tidak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut sebuti nurut
amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amalahu ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman muhsinun wong sing ihsan, sing lakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing lakoni tauhid tenan. Jadi wong sing lakoni kehadirane pengiran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Niku alisan anta abdahu ka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu taraka. Ihsan iku kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas. Melas itu satu basaria yang baik, tapi kowe ketika ngekeki kudu niat karena perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Taala mengguru ini ketika orang sepuh ternyata salah paham sampean, sebelumnya enggak terima kasih atau ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal karena perintah Allah. Tapi awale sampean karena saake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang nawa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirane Allah. Menyangkut zina nggih ngoten, kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem itu kan gedon. Wah, ngerti wong aku bisa sida, wong jebule wong apa? Nah, tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa, makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal napa? Zina. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora zina. Nah, itu pentingnya bedane tarku krana Allah mbek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Anak tarku krana ora ana fasilitas ora dihitung ibadah. Sale ra zina manjen ra di dhuwit, ra kelar bayar, iku ora dihitung apa? Ibadah. Ini penting. Dadi wa muhsinun, ay muwahhidun, sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Niku anta abdi wa ka anak karo fa ilam takun taro fa inna ya rabbana. Ini jenis ihsan. Cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane ana aturan syariah, watta amillah ta Ibrahim hanifah. Watta lan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Al-muwafiqatan kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Iki kono nak manani condong. Maksudnya condong niku benar-benar benar-benar teralihkan sangka perhatian yang barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri ma'ilan halun utawi apa hanifan dadi hal. Ma'ilan dikse condong maknane beralih, bergeser anil adiyani sang pira-pira agama kuliah sadene adiyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing ila dini kemuka maring agama al-qayyim kan. Wow, ini penting. Tidak ada antara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe. Itu sing nurut tenan ya Allah. Lan dekne ihsan. Ihsan artine muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate istilah itu gampang sakit mbek wong, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ana syariat. Iki mulane niki wonten watta ba'amillah ka Ibrahim. Lan anut nilai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Contoh paling gampang ini, contoh paling gampang. Tadi sampean dadi wong saleh. Salat, zakat, haji, kok ngakoni kesalahan. Ya ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Ini mungkin sama bila ayat ini kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalahan ini harus jadi komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim dengar Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Gumur itu wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmah wa yuzakihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
wa yuzak. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Kita iso sampai soleh pribadi benar. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai tentang hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara siang juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanya, kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala, karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Maka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah untuk kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap, ngadepin polisi, ngadepin jemuan masyarakat. Terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub, sampai di tempat-tempat suci, bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia dikuasai wong dolim, wong dolim aktif, wong soleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Ya, malah kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau alimuhum kita bahwa hikmah itu bisa. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Malah bahasa Arab amanah Nabi ini umat itu dono nasru. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngaten, sampean di satu kampung yang pergawean zina. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Kalian sampean di satu komunitas kampung sing wong medhit, ya seayat misalnya wong kon sedekah. Lah nek ning komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri, ya satu ayat dilatih kudu arjalu qawamun ala nisana. Kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok, nanggung bojo. Iku baliwane napa? Karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah, kalau kejahatannya aktif kalau sekarang itu Germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Ya Abu Musa Al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat, terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, atau wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau Allah bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Amerika dalam Muhammadiyah atau NU salah, NU dalam Muhammadiyah salah. Itu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ingin ngaji di dalam yang benar itu sepundi. Yang benar itu wataba milata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya nih. Salat itu kan punya aturan. Aturan salat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini. Dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Oh itu sholat ala Muhammad. Ya itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Ya aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk binti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala kurunabuha illah. Kalau jadi ila qamu ila sholati qamu bisa. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khusmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihin dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU tidak ada tonggong. Model terorganisasi tidak ada lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank. Nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya.
Tapi kaifiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, agar zakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati asbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati berseno dunya nem dhewe mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi Gus zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule go nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf itu urusannya dia. Kowe ora gampang kecewa karena saat berangkat krona amruh. Nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kaifiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya itu misalnya zakat supaya ada tonggo ben kena gumangan. Nah, di sistem-sistem masalah ramanan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane ya, umat Islam itu masih begitu. Satu kaifiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kaifiah menghukumi hal yang prinsip. Sekarang kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadekno tiyang ngerti ayat pengiran titik. Carane nganggo pengajian, cek ngaji kitab, cek nasihat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita ini punya kaifiah. Bukan cocok model ini, terus nyakini cara liya salah. Sing cocok model ini sing nah itu terus kaifiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tablek, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kaifiah ini ya kaifiah orang punya kaifiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kaifiah mbok nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Makanya cara kiai Jawa di antarane golek sumbu kehilangan delep. Kok golek sumbu lampu nak sentirno itu kan ada sumbunya ana delepe sing ada nopo. Panasnya boleh subuh malah dilepih kok hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak. Karena mana tak tahu. Cara jenengan siah sebundi. Siah dalam hal apa? Enggak ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukun sholat itu zikrullahi. Akhirnya sudah ukurannya yang 4 itu. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya itu kan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanda anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu Allah sering ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah efeknya yaitu yang nanti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala tidak punya mental fase, tidak senang selingkuh, wala rofasa, tidak senang zina, wala fusuko, wala jidala, tidak senang tukaran. Ya sudah itu. Nah efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunyan ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunyan, misalnya nggak saya tahu ini tempat mustajab, wong mustajab tak jaluk bis, tak jaluk itu anayu, tak jaluk jadi pejabat. Ini ketika Allah Ta'ala paminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min wong kok kedonyane ngono ketika ngerti tempat mustajab wong Islam kadang lucu dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab kan mustajab berarti dia iman atas nama Rasulullah tapi wong kedonyan wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah jebule dimanfaatkan urusan tuh dunia bener pengiran juga malah bil akhirati min Lagi ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong suga, wong rasolat lah sowan. Ini ora kok bolak-balik matur, ini ora seneng kiai, seneng suga.
Cuma terkenal sampean dungane mandi dimanfaatno jaluk donga sampe ya. Tapi senenge sampean ora ora kiai nane seneng dekne juga. Kowe gawe panitia, tukang lantaran dekne bensu. Dan adekne seneng kiai atas nama kiai nane berarti kon salat yo nurut, kon ninggal dina yo nurut, kon tak tombok togel yo nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiai nanya karena jeneng dunia kekayaan ya dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, ono wong kepen sugih gitu. Berarti senenge kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulan akhirnya ya seneng Raden Samudra Barang, membangun faktor itu kepengen apa? Ya haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nek nggon mustajab waktu itu mau urusan sugih. Mulan aku juga malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ono bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana itu mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lah wa qina ada benar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik ning akhirat ya apik dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wa qina ada benar ngendikan ulama minta dijaga dari api neraka. Hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono neraka. Jadi nilai ini sebenarnya dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang rokok itu ono, sehingga dia ini donga wakina ada. Tapi nak dia ini dongane karena terhindar sangkon rokok dengan arti dia ini gak nikmati ibadah dulu, ibadah butuh ikhlas. Jadi donga ini wonten kalih, ono donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepreseno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Juk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ono sing ndak dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas diminta hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai wong blodor, wong wayu, bari itu dudusan tak minta tihal. Wanda diterani wayu-wayu ngene. Terus ngibatno Allah lha iku sing mari. Matur ke pangeran. Engko terus pikirane iku makhluk ngibatno Allah. Apa niku keliru. Ya kados wau tempat mustajab dekne ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ini ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatno urusan. Iku langsung Allah dulu. Ya itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sih. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am itu yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Dan suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam orang sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam yang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Kon Nabi Musa gandum rugeno. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kalimu, gak mungkin dong aku mandi. Wong boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am maksudno Nabi Musa. Dengan Ismul Azam maksudno Nabi Musa. Saking mandine Nabi Musa bingung ning ora-ora itu 40 tahun. Wong sugih seneng ora Nabi Musa dadi telmi dadi hakam. Itu dipatutno sinten. Nah itu jadi asbab nuzule nama. Waktu alaihim nas allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau syi'na larfa'na bihi walakinnahu akhlada ilal ahli. Lah iki sing repot walakinnahu akhlada ilal ahli. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini waktu alaihim. Bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atainahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Jadi wong alim. Istilah Allah Ta'ala atenahu ayat. Dia tak beri ayat-ayat itu. Tapi fansalah minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalah minha. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia nyarut setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattabah anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu Rahman. Ngerti Allah itu Qadir, tapi rahmane Allah yo go melibatno urusan dunia. Allah pelak. Paling ngeki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadekno aku suka.
Wes kali-kali di unsur religius. Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadahe ben. Waras sithik kena apa sih? Cara pikiran aku, apa sithik waras sithik kena apa sih? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel. Kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringe pikiran yo dhuwit. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kesu. Buat kali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab ya Allah kula kei hidayah. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayah. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tulisane innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau nggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab yo terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna jebule mbok nglibat urusan dunya tok iku wa malahu fil akhirati min kowe mulane tobat. Nah kita ku cek ngono iku, cek kurang ajar ngono iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala iku ya semoga ya pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus Allah panitia terus ini. Buat kali-kali nak Allah itu zat sing mustajab, Allah itu zat sing sering maringi permintaan ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan. Soale Allah Taala zat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan. Allah Taala kuwasa nggih kuwasa dadekno kula dadi wong bener. Wis kali-kali waras. Ini kan bener, itu waras. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok ngelibat urusan dunia, berarti dia senang dengan dunia. Ngelibat no pengen. Namanya wa malahu fil akhirati. Padahal itu wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati min. Itu wong haji, salah donga, salah peletakan Allah juga. Wa malahu fil akhirati. Kemudian cara kaji malah seneng ini bergerak salah. Gara-gara dengan diriannya. Kalau ingin ngelapan haji, uang garu kabeh. Kemangsane sing kaji kan tak lem-lem itu kan al-fadil mabrur oleh saleh dan umumnya dia nak ngelapan kaji. Oleh kaji. Aku lo boten kalau kiai, kalau tepaan dari orang kaji, dari mana kaji itu ibadah. Jadi sing haji dia monggo haji sing bener. Kemudian kaji dia tetap ibadah. Ya bukan nanti mengaruhi yang haji untuk ganjaran haji, dan betul haji ibadah yang haji untuk ganjaran ibadah itu. Bukan nanti kaitannya haji lebih mulia timbang betul haji, bukan nanti nopo-nopo. Kami mawon misalnya. Kita pikirin ini, barang kurang tentang Gus wali pidato. Aku ora ulama itu. Lah sing ra kaji wong satu, sing kaji sitok. Kalau ngomong sitok mergo nang satu sawangane ra ibadah ora kaji. Iya ta? Nyeneng-nyeneng sekalian nyeneng sitok, hadiri nang satu serah haji. Nggih betul. Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma satu. Tuh si halia ora kaji kan ngoten. Jadi ada wae kaji ibadah. Nah ibadah sing bae. Lah berhubung haji ibadah ora haji tok. Ini tuh biasa mawon. Kalau saya tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas. Jadi iya, itu hukum aja ngoten, haji ibadah. Lalu ane kaji, ya itu ibadah liyane apa? Jumatan ibadah, salat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah karo pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro tamal aku bapakku rokok. Merdeka na budak amun fiyomin bima subaya timah zaman koko umskinan zaman. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaat no pengiran yang terkait fakir ilallah. Paham ya? Jadi kurang urusan haji dong. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab. Gak sing akeh tadi. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia. Wong nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahhab itu pikiran duit ya Wahhab zat yang banyak memberi. Pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran ya Allah akhirat kula menjenengan selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejute. Tapi ya terus napisan dan dengan sugih pun jenengan nggih kuwasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra.
Lah anakku yang dibantu dunia itu mak wa malah fil akhirat itu. Ngeri. Ma'ilan wattaqu bulan ngalap sapa wa mulane kudu ana napa syariat. Iku wattaqu adina ta Ibrahim. Wattaqu lan kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim lan Nabi Ibrahim di alaf khalilan ing bekasih. Sofian diksi ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbahe lan maring Allah.